Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri dari Desain Komunikasi Visual Universitas Internasional Semen Indonesia. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, untuk hari ini saya akan mempresentasikan terkait proses dan apa saja yang telah saya buat dalam perancangan konten interaktif Green Z Vibes sebagai media campaign eco-friendly lifestyle melalui media sosial Instagram. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu berasal dari lifestyle generasi Z yang konsumtif dan juga tingkat awareness generasi Z yang masih rendah terhadap keseimbangan lingkungan, lalu minimnya media yang berbagi tentang knowledge terkait eco-friendly. Selanjutnya adalah masih seringnya generasi Z yang menggunakan plastik sekali pakai. Lalu latar belakang pendukungnya adalah 72% masyarakat Indonesia tidak peduli dengan banyaknya sampah plastik. Selain itu, lautan Indonesia menjadi pemapar 150 juta ton sampah plastik. Kemudian rumusan masalahnya tersendiri terdiri dari 3 rumusan, yaitu bagaimana merancang konten interaktif media sosial Instagram sebagai bentuk campaign eco-friendly lifestyle bagi generasi Z. Selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan awareness generasi Z terhadap eco-friendly lifestyle. Lalu poin ketiga adalah bagaimana cara mempersuasi generasi Z sehingga tertarik menerapkan eco-friendly lifestyle. Untuk batasan masalahnya tersendiri, terdapat beberapa batasan, yaitu untuk perancangan ini hanya dibatasi untuk generasi Z yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk media rancangannya memuat tentang himbauan dan pengenalan eco-friendly lifestyle. Selanjutnya adalah konsep desain pada media yang diusung disesuaikan dengan karakteristik generasi Z. Poin selanjutnya adalah media kampanye yang dibuat berupa konten interaktif, media sosial di Instagram. Media pendukung lainnya adalah produk pendukung eco-friendly lifestyle seperti banner, poster, t-shirt atau kaos, dan juga starter box yang termasuk dalam merchandising. Poin terakhir adalah perancangan kampanye ini dibatasi pada pembuatan media dan penyebar luasan konten melalui Instagram saja, tidak pada titik dengan pembuatan event atau bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari perancangan konten interaktif ini, poin pertama adalah merancang konten interaktif media sosial Instagram sebagai bentuk campaign eco-friendly lifestyle beserta media pendukungnya yang diperuntukkan generasi Z. Poin kedua adalah meningkatkan awareness generasi Z terhadap eco-friendly lifestyle melalui media yang telah dibuat. Poin ketiga adalah mempersuasi generasi Z untuk menerapkan eco-friendly lifestyle melalui media yang telah dibuat. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat untuk penulis adalah sebagai informasi dan juga sumber referensi mengenai konsep eco-friendly lifestyle sekaligus media pembelajaran yang dapat memperluas pengetahuan dan beserta penerapannya. Sedangkan manfaat bagi generasi Z adalah sebagai media pengenalan dan pengetahuan tentang konsep eco-friendly lifestyle yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat bagi lingkungan. Manfaat bagi lingkungan ini dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi banyaknya sampah yang dihasilkan dari lifestyle sehari-hari generasi Z yang berdampak negatif pada lingkungan. Lalu untuk manfaat bagi universitas, yakni adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan edukasi untuk menambah wawasan yang menerapkan ilmu desain komunikasi visual dalam mengatasi permasalahan lingkungan melalui campaign bagi mahasiswa, akademisi, dan juga seluruh pihak di Universitas Internasional Semen Indonesia. Kajian teori. Dalam bab kajian teori, pada bab kajian teori ini, saya menggunakan teori perancangan, konten interaktif, campaign media sosial, eco-friendly lifestyle, generasi Z, dan juga membandingkan dengan penelitian yang terlebih dahulu. Sedangkan untuk teori perancangan, saya menggunakan teori dari Wong Wojcius dan juga Klimczak. Untuk teori konten interaktif, saya menggunakan teori Rosenfeld dan juga teori dari Burke. Sedangkan pada teori campaign, saya menggunakan teori dari Roger Enstroy beserta teori dari McElrath
Dan sedangkan untuk di teori eco-friendly lifestyle, saya memakai teori dari Sumarwoto dalam Irwan, lalu teori Philip Kotler, dan juga teori dari Sylvia. Sedangkan untuk teori media sosial, saya menggunakan teori dari Biagi dan juga Burke. Untuk teori Instagram, saya menggunakan teori dari Biagi. Sedangkan pada teori generasi Z, saya menggunakan teorinya Stillman. Dan penelitian terdahulu, saya membandingkan dengan penelitian yang berjudul Penerapan Green Lifestyle di Gria Lembah Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Dan penelitian terdahulu nomor 2 yaitu promosi kampanye diet kantong plastik oleh Greeneration Indonesia. Untuk metode penelitian tersendiri, saya menggunakan metode campuran, yaitu terdiri dari metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya adalah bab data dan perancangan. Pada data dan perancangan ini, hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan plastik sekali pakai masih lekat dengan keseharian generasi Z. Lalu minimnya media yang menghimbau membuat awareness generasi Z terhadap eco-friendly lifestyle masih minim. Selanjutnya adalah dalam kesehariannya generasi Z masih sangat lekat dengan Instagram. Dan poin terakhir itu, generasi Z ini menyukai komunikasi dua arah dengan jenis audio visual. Dalam hasil wawancara tersendiri dapat disimpulkan menjadi 4 poin. Pada poin pertama yaitu generasi Z masih sangat lekat dengan plastik. Sekali lagi masih sangat lekat dengan plastik. Dan di Pulau Jawa ini, mayoritas generasi Z mengetahui tentang konsep eco-friendly lifestyle. Namun sayangnya, di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, generasi Z masih asing dengan eco-friendly lifestyle. Dan poin ketiga adalah mayoritas generasi Z selalu membuka Instagram setiap hari dengan intensitas yang sering. Dan poin terakhir adalah menurut narasumber di beberapa wilayah akan menarik jika ada eco-friendly lifestyle yang dikampanyekan secara digital melalui media Instagram. Untuk hasil kuesioner tersendiri dapat ditarik menjadi 3 poin kesimpulan. Yang pertama adalah generasi Z merupakan native digital. Yang poin kedua adalah generasi Z sangat aktif di Instagram dalam sehari-hari. Pada poin ketiga, mayoritas generasi Z selalu membuka Instagram pada setiap hari dengan intensitas yang sering. Pada perancangan identitas visual Green Z Vibes, saya menggunakan kombinasi dari 4 warna yang dapat dilihat seperti ini, terdiri dari gradiasi warna coklat dan pink. Warna ini muncul akibat dari tahapan kuesioner dengan menggabungkan ketiga palet representatif beserta respon dari audiens yang dikaji ulang oleh saya dan disesuaikan dengan konsep yang saya buat. Dalam proses develop identitas visual, saya melalui beberapa tahap, yakni tahap sketsa manual, tahap digitalisasi, tahap tes feedback atau feedback test, tahapan breakdown data, setelah itu merevisi dan melakukan feedback test kedua, dan akhirnya mendapatkan kesimpulan. Dan dalam kesimpulannya, logo yang paling representatif dan logo yang paling cocok untuk digunakan sebagai logo campaign adalah logo alternatif kedua, dikarenakan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan gamblang dan lebih jelas dibandingkan dengan logo komposisi pertama. Untuk jadwal posting dan timeline yang akan saya tampilkan setelah ini, jadi seperti berikut untuk jadwal posting dan juga susunan timeline. Dalam perancangannya tersendiri, perancangan konten interaktif di Green Z Vibes, saya menggunakan beberapa jenis konten interaktif. Yang pertama adalah multiple feed. Dalam multiple feed ini, kontennya dapat memuat beragam dan informasi yang banyak dalam satu kali posting. Karena multiple feed ini memiliki keunggulan maksimal 10 foto ataupun 10 komposisi dalam satu kali posting. Untuk contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Dalam salah satu contoh konten multiple feed ini dapat memuat sekitar 3 gambar dalam satu kali posting sebagai berikut. Sehingga
konten ini dapat menimbulkan interaksi yang dilakukan oleh audiens saat membuka Instagram dan melihat postingan ini, sehingga audiens akan menggeser ke kanan untuk melihat isi dari informasi keseluruhan yang ingin disampaikan oleh pemilik akun. Selanjutnya adalah konten animasi atau GIF. Pada konten ini saya menggunakan teknik animasi yang simpel yang mendukung audio dan visual dalam satu kesatuan komposisi yang akan menarik awareness generasi Z dalam melihat sebuah postingan dalam Instagram meskipun topik yang dibahas itu adalah hal berat, sehingga dapat diterjemahkan dengan konsep animasi yang lebih playful dan juga acceptable bagi generasi Z, sehingga topik yang berat itu tidak terkesan membosankan atau boring. Untuk contohnya dapat dilihat dalam demo berikut. Ini adalah salah satu contoh animasi yang mengangkat topik berat, di mana pesan yang ingin disampaikan adalah konsumtivitas yang berlebihan dalam keseharian dapat menimbulkan ekosistem yang rusak. Salah satu contohnya adalah saat meminum atau memesan makanan yang kekinian. Salah satunya adalah minuman boba dan lain sebagainya. Selain konten drink plastik ini yang berkolaborasi dengan Nempel Ngawur, terdapat beberapa konten animasi lainnya. Untuk kolaborasi dengan Nempel Ngawur tersendiri menghasilkan 3 animasi yang memiliki satu subtema, yaitu konsumtivitas generasi Z saat ini, yaitu drink plastik, Universe of Delivery, dan juga World of Trash. Semua itu menceritakan tentang konsumtif berlebihnya generasi Z dan dampak-dampaknya. Selain Nempel Ngawur, terdapat juga kreator lain seperti Local Astronaut yang berkolaborasi dengan Greasy Vibes dengan topik Regrow. Sebagai berikut animasinya. Nah, untuk animasinya tersendiri yang berkolaborasi dengan Local Astronaut terkesan lebih simpel dan mengangkat konsep yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kreator masing-masing. Untuk penggaris besaran kesatuannya adalah pemberian subtema yang menyangkut eco-friendly lifestyle. Selain animasi ini, karena memakai multiple feeds, sehingga penulis dapat menyantumkan lagi infografis seperti berikut. Selanjutnya adalah konten infografis. Konten infografis tersendiri dibuat secara tidak terlihat terlalu kelihatan infografis. Maksudnya tidak terlalu monoton dengan komposisi yang ada, sehingga penulis membuat komposisi baru dengan mengkombinasikan tulisan, font, ataupun teks dengan ilustrasi. Untuk contoh infografis dapat dilihat di akun Greasy Vibes. Salah satunya itu seperti ini, yaitu dimana penulis menjelaskan tentang apa itu eco-friendly lifestyle. Di infografis yang dibuat mengkomposisikan dengan ilustrasi dan font dan juga angka-angka, sehingga tidak terlihat bosan dan dapat menarik awareness dari generasi Z. Selain itu, terdapat infografis lagi yang berjudul Plastik Terus. Ini juga infografis yang memiliki konsep yang sama dengan topik yang berbeda. Di sini penulis membahas tentang konsumsi plastik yang sangat sering dilakukan oleh generasi Z di keseharian. Infografis selanjutnya yaitu infografis dari Untung atau Buntung. Terdapat infografis lagi yang memiliki konsep kolaboratif dengan kreator, yaitu kreator komik. Terdapat 2 kreator yang diajak kolaborasi, yaitu Zumar Putra dan Komikimo. Dengan Zumar Putra, penulis berkolaborasi tentang hal baru, yaitu menceritakan tentang kebiasaan baru eco-friendly lifestyle yang mungkin masih asing, tapi jika diterapkan
akan membantu bumi lebih baik. Namun pada kenyataannya generasi Z hanya masih memiliki karakter ikut-ikutan sehingga tidak terlalu memahami apa itu konsep generasi Z. Dan di sini penulis juga menjelaskan terkait data pemahaman generasi Z. Selanjutnya adalah yang berkolaborasi dengan Komikimo terkait kotak kesayangan. Ini adalah salah satu bentuk dari eco-friendly lifestyle di mana jika seseorang membawa bekal sendiri dari rumah untuk bekerja ataupun sekolah dan ke kampus lain sebagainya, mereka sudah melakukan eco-friendly lifestyle karena dengan membawa bekal seseorang dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dibandingkan dengan orang yang membeli makanan ataupun membeli minuman di luar rumah. Selain dengan konsep ilustrasi, penulis juga menggabungkan dengan konsep fotografi. Dan berikut salah satu contoh infografis yang menggunakan fotografi. Ada lokal eco-friendly lifestyle yang membahas tentang kebiasaan makan yang berkaitan dengan konsep eco-friendly lifestyle. Selain terlihat pada feed Instagram, infografis juga dapat dilihat dalam Instastory yang berada pada highlight sharing is learn. Di sini penulis membagikan terkait eco-friendly lifestyle dan salah satunya itu infografis. Infografis yang dibagikan itu dapat terlihat seperti ini sehingga terkesan tidak boring. Selanjutnya adalah podcast. Podcast ini dapat ditemukan juga pada highlight dari akun Greasy Vibes yang berjudul podcast. Jika diklik di play on Spotify dan open Spotify, maka akan otomatis tersambungkan dengan podcast yang sudah dibuat oleh penulis di Spotify. Selain itu, podcast ini juga tersedia dalam 7 platform sebagai berikut, yaitu dalam Breaker, dalam Google Podcast, dalam Overcast, dalam Pocket Cast, dalam Radio Public, Spotify, dan Apple Podcast. Setelah ada podcast, ada juga konten yang berjudul UGC atau User Generated Content. Dalam UGC ini sendiri dapat diartikan adalah jika seorang audiens ataupun audiens itu melihat konten dan terinspirasi atau memposting sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan pada konten tersebut ataupun upload di Instagram serta men-tag akun Greasy Vibe, hal itu dapat dikatakan sebagai user generated content. Untuk contohnya sendiri terdapat bagi berikut, yaitu contoh dalam partisipasi challenge kolase. Semua artwork yang dibuat oleh para peserta challenge kolase adalah UGC karena mereka menyesuaikan brief yang diberikan oleh Greasy Vibes dan membuat suatu artwork yang ditujukan untuk Greasy Vibes. Kemudian ada foto foto daily ya. Jadi seperti misalnya update foto dengan menggunakan sesuatu dan terinspirasi dari Greasy Vibes. Seperti ini. Dan juga ada Instastory juga dapat dilihat di highlight UGC. Ini adalah salah satu contoh di mana melakukan eco-friendly lifestyle dalam regrow. Setelah itu ada contoh dalam penggunaan tote bag dalam keseharian untuk mengurangi sampah. Dan selanjutnya adalah konten tutorial DIY. Dalam konten ini penulis membagikan knowledge terkait cara membuat sesuatu yang berkaitan dengan eco-friendly. Contohnya seperti ini yang menggunakan konsep reuse, sebuah botol bekas dari kaca yang digunakan untuk vas bunga dan di DIY dengan gaya pastel. Setelah tutorial atau DIY ada konten sneak peek atau spoiler. Konten sneak peek ini dimana penulis dapat men-spoiler sedikit-sedikit tentang apa yang akan diposting ataupun tentang apa yang akan diulas dalam konten selanjutnya. Salah satu contohnya dapat dilihat seperti ini dalam spoiler. Seperti ini. Seperti ini juga coming soon.
Lalu untuk seperti ini juga, yang menampilkan hanya sebagian dari produknya dengan memblur dan lain sebagainya. Konten selanjutnya adalah konten challenge atau kontes, dimana konten ini sangat interaktif dengan audiens, dimana audiens akan mengikuti apa yang diinstruksikan dari pembuat challenge, sehingga dapat terjadi suatu interaksi dari pembuat challenge dan peserta challenge tersebut. Contohnya sebagai berikut. Pada akun Greensy Vibes dapat dilihat dari postingan ini, dimana mengadakan challenge kolase yang bertemakan tertentu, yaitu kerusakan alam yang disebabkan manusia, dan menampilkan rules tertentu yang dapat diikuti audiens sesuai brief, sehingga menghasilkan konten-konten kolase seperti ini, yang termasuk UGC juga. Dan selanjutnya adalah konten games. Pada games ini konten lebih berkesan ringan dan dapat menimbulkan interaksi juga antara pemilik akun dan followersnya. Salah satu contohnya seperti games ini, jadi guess what, tebak ini apa. Lalu ini juga memanfaatkan fitur di Instastory yang dapat menggunakan polling dan juga question dan lain sebagainya, sehingga dapat membuat audiens menjawab. Selanjutnya adalah konten tanya jawab. Pada konten tanya jawab ini dapat menggunakan fitur dari Instagram, yaitu question dan juga polling seperti berikut, sehingga terdapat narasi di depan dan juga followers dapat menjawabnya secara langsung di fitur question tersebut, sehingga terjadi interaksi antara pemilik akun dan juga followersnya. Lalu berikutnya adalah perancangan media. Dalam perancangan media ini terdapat beberapa media, yaitu salah satunya adalah Xbanner. Xbanner dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ini hasil dari rancangan poster. Ini juga rancangan poster. Lalu ini rancangan kaos yang bertuliskan di depan being friendly, being eco, dan di belakangnya itu bertuliskan let's do better for better earth, dan dengan logo Greensy Vibes di belakang. Selanjutnya pada tote bag ini terdapat dua versi, yaitu versi original dan versi kolaboratif. Untuk versi kolaboratif tersendiri dapat dilihat seperti di gambar, ataupun di sini juga saya memiliki contohnya sudah jadi untuk tote bag yang kolaboratif. Jadi ini terbuat dari kain kanvas yang berwarna dengan ukuran tote bag itu A3, dan ini adalah representatif dari kantong plastik atau tas kresek yang ditujukan untuk menyindir keberadaan kantong plastik tersendiri dan juga penggunanya untuk lebih eco-friendly, sehingga bisa menggunakan tote bag kemana-mana untuk meminimalisir sampah, apalagi sampah plastik ketika saat berbelanja ataupun keluar rumah. Sedangkan untuk versi original tersendiri dapat dilihat seperti ini. Ini juga sama, terbuat dari kain kanvas dan memiliki ukuran yang sama, cuman memiliki warna yang berbeda. Karena pada versi original ini hanya memiliki terdapat dua warna utama, yaitu warna ivory dan juga warna krem. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah tote bag adalah media merchandising, yaitu media starter box. Starter box ini pun dapat dilihat seperti ini. Jadi starter box ini akan berisikan tools ataupun media ataupun alat yang dapat membuat teman-teman generasi Z untuk improve lifestyle-nya ke lifestyle yang lebih eco-friendly, seperti sedotan reusable, sendok dan garpu reusable, terus tas belanjaan reusable, serta kartu ucapan yang menggunakan emotional branding. Pada pembuatan starter box ini juga menerapkan konsep emotional branding di mana pada posisi depannya terdapat tulisan thank you to contributing to make this earth more better, sehingga dapat memainkan psikologis dari pembeli kotak ini sendiri. Dan di sebelah kanannya terdapat tulisan let's change our habit,
Kemudian di sebelah kiri terdapat tulisan Apply for Re, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Repeat. Lalu di bagian bawahnya sendiri juga terdapat tulisan, yaitu Let's Change Our Habit. Lalu jika kotak ini dibuka, maka di dalamnya selain terdapat alat-alat tersebut juga terdapat sebuah kertas ucapan yang juga menggunakan emotional branding yang dapat menstimulasi psikologis dari pembeli kotak ini, yang dimana kartu ini berisikan Finally Meet You dengan emoticon tersenyum, dan juga Thank you for choose me, I hope I can help you live life more eco-friendly with my function and features. So let's get started trying eco style, hope you enjoy, use me. Dan tertanda Crazy Vibes. Untuk tampilan digitalnya dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah tampilan dari posisi atasnya saat dalam foto produk. Ini bagian depan, ini bagian samping kanan, ini samping kiri, ini bagian belakang. Dan ini adalah dokumentasi dalam proses perancangan yang dilakukan penulis untuk pembuatan tote bagnya sendiri, karena saat ini terjadi pandemi virus COVID-19 sehingga penulis tidak bisa merealisasinya untuk datang langsung ke tempat realisasi, sehingga semuanya serba online. Dan untungnya sih sekarang sudah termudahkan. Lalu ini adalah proses packing. Ini juga proses packing di mana dalam packingnya tidak menggunakan plastik ataupun alat perekat. Yang di luar ini memang ada alat perekatnya, karena kan untuk pengiriman, untuk memenuhi safety packing dari pihak ekspedisi, maka penulis juga harus menyesuaikan. Tapi di dalamnya tidak ada perekat sama sekali dan juga plastik. Di luarnya pun tidak ada plastik, cuma perekat. Semuanya dibungkus dari kertas bekas, karung goni, dan juga kardus bekas. Untuk talinya tersendiri penulis menggunakan tali rami untuk branding kertas ini, dan juga packaging ini menggunakan kertas Samson, dimana pesan eco-friendly juga akan lebih tersirat dengan gamblang jika menggunakan kertas ini. Untuk penambah manisnya saya menggunakan bunga kering sebagai tertanda terima kasih kepada pemenang challenge yang telah mengikuti challenge yang saya buat, dan juga teman-teman kreator yang sudah berkontribusi untuk lebih membuat lebih membuat bumi ini menjadi lebih baik. Dan ini adalah dokumentasi saat penulis melakukan foto produk, dan pengambilan semuanya memanfaatkan cahaya matahari dan pada jam-jam tertentu. Itulah sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.